ke BOSS atau break of structure. Di market bullish, BOSS terjadi ketika harga menembus high valid terakhir. Ingat ya guys, menembus high valid, bukan cuma minor high. Kalau kalian sering salah entry di market yang bullish dan tiba-tiba dia nyungsep ke bawah, atau misalkan dia lagi turun ke bawah, tiba-tiba terbang ke atas, berarti kemungkinan masalahnya bukan di cara entry kalian, tapi di cara baca strukturnya. Di video kali ini kita bakal langsung aja ke intinya. Saya bakalan bongkar gimana cara baca high valid, low valid, BOSS dan juga chop secara singkat, secara padat dan juga jelas, baik itu bullish ataupun sedang bearish. Langsung aja kita ke materinya. Oke, sekarang kita mulai dari konsepnya dulu, yaitu kita bakal coret-coret di kanvas kosong supaya logikanya lebih kebangun. Setelah itu baru kita bakal tarik ke chart asli supaya kalian bisa lihat aplikasinya secara real. Sekarang kita mulai dulu dari kondisi yang sedang bullish ini. Nah, sebelum kita identifikasi high valid dan low valid di market bullish ini, kita hanya perlu tahu dua hal aja guys. Yaitu yang pertama, untuk di market bullish, high valid itu cukup terbentuk ketika harga berhasil break inducement. Sedangkan untuk low valid, dia harus break dulu high valid atau ada yang namanya BOSS atau break of structure. Dari dua hal itu kita udah bisa menentukan high valid dan low valid. Kita bakal coba dulu analisa dari grafik ini guys. Nah, cara menentukan high valid yang pertama adalah kita perlu mencari yang namanya swing high. Swing high ini merupakan titik tertinggi dari market yang sedang berjalan. Dari sini pun kita sudah bisa melihat secara kasat mata titik tertingginya ada di sebelah sini. Tapi coba kita lihat dulu di swing high sebelumnya. Apakah dia merupakan high valid atau bukan? Pertama-tama kita coba tandai dulu guys ya. Kita bakalan identifikasi dulu swing high yang ini. Kita lihat apakah inducementnya berhasil di break atau enggak. Dan ternyata di sini pun dia nggak berhasil di break. Lalu coba kita kemudian pindah ke swing high selanjutnya. Dan kita pun coba pindahkan inducementnya guys. Apakah inducementnya berhasil di break atau enggak? Dan di sini pun ternyata dia belum berhasil di break inducementnya guys. Otomatis swing high ini tidak berhasil menjadi high valid. Lalu sekarang kita coba pindah lagi ke swing high sebelahnya. Dan seperti biasa kita bakal melihat inducementnya terlebih dahulu. Apakah dia berhasil di break atau enggak? Dan di sini pun sudah jelas inducementnya berhasil di break oleh market yang sedang berjalan. Jadi cukup sesimpel itu guys. Untuk menentukan high valid di market bullish, kita cukup melihat adanya inducement yang berhasil di break. Kalau misalkan inducement yang nggak berhasil di break kayak yang barusan, itu berarti dia bukan merupakan high valid. Melainkan high validnya ada di sini. Karena dia inducementnya berhasil di break. Di bullish itu high valid itu cukup terbentuk ketika harga berhasil break inducement. Jadi nggak perlu nunggu yang namanya BOSS. Karena high valid di sini fungsinya cuma sebagai reference, bukan konfirmasi struktur. Selama harga menyapu inducement dan terlihat ada dorongan naik yang jelas, high yang terbentuk dari dorongan tersebut sudah bisa kita anggap sebagai high valid. Sekarang coba kita identifikasi lagi high valid selanjutnya. Pertama-tama seperti tadi kita bakal mencari higher high. Sini kita udah bisa melihat ada higher high baru di sebelah sini. Kalau misalkan teman-teman nanya apakah ini disebut sebagai higher high, nah ini tuh bukan higher high ya guys ya, tapi ini merupakan lower high guys. Karena dia titik tingginya itu lebih rendah dibandingkan titik high sebelumnya guys ya. Jadi kita tidak akan menggunakan dia sebagai swing high. Nah, sekarang kita akan identifikasi swing high kayak gini aja guys ya. Karena dia merupakan higher high di sini guys, lebih tinggi dibanding titik high sebelumnya. Nah, kita lihat inducementnya apakah dia berhasil di break oleh market yang sedang berjalan, dan ternyata dia tidak berhasil di break. Otomatis dia gagal untuk menjadi high valid. Lalu kita move ke higher high selanjutnya. Dan di sini pun sudah jelas bahwa inducementnya dia berhasil di break oleh market yang sedang berjalan. Otomatis swing high di atas ini resmi menjadi high valid. Sekarang kita bahas soal low valid. Di market bullish, low valid itu harus terbentuk setelah harga berhasil break yang namanya high valid. Artinya buyer sudah benar-benar menunjukkan dominasi. Setelah terbentuk yang namanya high valid, market bakalan retrace terlebih dahulu dan membentuk swing low yang terbaru. Low inilah yang bakal menjadi calon dari low valid. Asalkan high validnya harus di break terlebih dahulu. Dan sekarang pun kita bakal lihat apakah high valid ini berhasil di break atau tidak. Oke, dari sini pun jelas dia sudah berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Otomatis swing low ini berhasil dinobatkan sebagai low valid. Kalau masih belum ada break high valid, swing low itu cuma masih pullback biasa aja, belum punya nilai struktural. Sekarang kita bakal lihat di chart. Perhatikan di sini harga sedang naik ke atas, atau berarti di sini market sedang bullish. Kita bakal mulai dulu dari swing high yang ada di sebelah sini guys. Di sini dia membentuk yang namanya minor high atau swing high. Nah, hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita melihat inducementnya terlebih dahulu. Apakah inducement di sini berhasil di break atau enggak? Dan ternyata dia nggak berhasil di break ya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu inducement, inducement merupakan pullback terakhir ya guys ya dari swing high yang ada di sini yang berhasil nge-sweep harga sebelumnya. Jadi teman-teman sesimpel cukup nyari aja dari candle ini ke belakang satu persatu, dilihat apakah ada candle yang menyentuh harga lebih rendah dibanding candle sebelah kirinya. Dan setelah kita cari, ternyata dia ada di sebelah sini guys. Otomatis dia adalah inducement dari swing high yang ada di atas ini. Dan seperti yang kita analisa barusan, swing high ini tidak berhasil menjadi high valid karena inducementnya nggak berhasil di break. Otomatis kita bakal pindah ke minor high
high yang selanjutnya. Dari sini kita bakal mencari inducementnya lagi guys. Kita lihat satu persatu dari candle ini terus menerus ke kiri sampai kita akhirnya menemukan candle yang menyentuh harga lebih rendah dibanding candle sebelah kirinya. Dan itu ada di sebelah sini. Dan kita lihat pun di sini inducementnya berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Otomatis swing high atau minor high ini berhasil dinobatkan menjadi high valid. Dan seperti yang kita bilang barusan, setelah high valid ini terbentuk, itu akan membentuk sebuah retracement dan akan melahirkan swing low yang terbaru. Dan di sini kita bakal langsung aja marking swing low atau minor low di sini yang akan menjadi calon low valid selanjutnya. Asalkan high valid ini berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Dan di sini pun setelah kita lihat dia berhasil di break guys oleh market yang sedang berjalan. Dan di sini pun muncul yang namanya BOS atau break of structure. Dari sini pun kita sudah menemukan dua struktur valid, yaitu high valid dan juga low valid di bawah sini. Selanjutnya kita bakal coba melihat swing high selanjutnya yang ada di sebelah sini. Apakah dia merupakan high valid atau cuman minor high biasa? Di sini kita cari inducementnya, apakah ada candle yang menyentuh harga lebih rendah dibanding candle sebelumnya. Dan di sini pun kita menemukan langsung dekat sekali ya guys ya, inducementnya ada di sebelah sini. Dan dia pun berhasil di break oleh market yang sedang berjalan. Otomatis swing high ini juga merupakan sebuah high valid. Setelah high valid ini terbentuk pun kita menemukan swing low terbaru guys, ada di bawah sini. Langsung aja kita kasih marking dan kita tunggu high validnya berhasil di break. Dan benar aja langsung kita lihat di sini high validnya berhasil di break. Otomatis minor low yang di bawah ini resmi dinaikkan menjadi low valid berkat adanya break of structure di sini guys ya. Dan sekarang kita lihat versi bearishnya. Kita cukup mengidentifikasi kebalikannya dari bullish. Di market bearish yang dominan merupakan seller. Di sini low valid cukup terbentuk ketika harga menyapu inducement ke bawah. Jadi sama seperti high valid di bullish, low valid di bearish tidak perlu nunggu yang namanya BOS. Sedangkan high valid di bearish akan terbentuk setelah harga berhasil break low valid. Coba sekarang kita bakal identifikasi dulu dari grafik yang sudah kita buat di sini. Kita coba identifikasi dulu mulai dari minor low yang ada di bawah sini. Apakah inducementnya berhasil di break atau tidak? Dan ternyata dia tidak berhasil di break. Lalu lanjut kita pindah ke lower low sebelah kanannya guys. Buat teman-teman yang nanya kenapa kita nggak identifikasi dulu dari titik rendah yang ada di sini? Karena dia bukan merupakan lower low ya guys ya. Jadi kita harus melihat yang namanya lower low, yaitu titik lebih rendah dibanding titik rendah sebelumnya. Jadi kita harus mencari yang lebih rendah lagi guys, yaitu ada di bawah sini. Sedangkan minor high di sini tidak perlu kita identifikasi karena tidak membentuk lower low ya guys ya. Jadi langsung aja kita pindah ke minor low yang ada di sini. Dan kita bakal lihat inducementnya, apakah dia berhasil di break atau enggak. Dan setelah kita tarik garis, ternyata inducementnya berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Otomatis minor low ini berubah menjadi low valid. Lalu di sini pun ada yang namanya swing high guys atau minor high. Dan kita bakal langsung menandai aja karena dia bakal menjadi calon high valid di market bearish ini. Asalkan low validnya berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Dan setelah kita tarik garis pun ternyata dia berhasil di break oleh market yang sedang berjalan dan meninggalkan yang namanya BOS atau break of structure. Otomatis minor high ini berhasil dinobatkan menjadi high valid. Lalu kita lihat di sini ada yang namanya lower low lagi. Coba kita identifikasi apakah dia berhasil menjadi low valid atau tidak. Caranya gimana? Kita cukup lagi-lagi lihat dari inducementnya. Kita tarik garis dan ternyata di sini dia tidak berhasil menjadi low valid karena inducementnya tidak berhasil di break. Lalu kita pindah lagi ke lower low selanjutnya yaitu di bawah sini dan kita lihat lagi inducementnya apakah berhasil di break atau tidak. Dan di sini pun dia berhasil di break dan otomatis dia berhasil menjadi yang namanya low valid. Nah sekarang kita bakal lihat versi di chart aslinya. Nah di sini secara sekilas kita sudah bisa melihat bahwa market sedang downtrend atau sedang bearish. Nah, kita langsung aja mencari titik low yang bisa kita identifikasi. Kita mulai dari sini dulu. Kita tinggal lihat aja inducementnya ada di mana. Lalu kita menemukan ya guys ada di atas sini dan dia nggak berhasil di break. Otomatis dia gagal menjadi low valid. Kita pindah lagi ke bawah. Di sini ada swing low selanjutnya. Inducement ada di atas sini dan dia juga sama guys ya masih belum berhasil untuk di break. Lalu kita pindah lagi ke bawahnya di sebelah sini ada swing low terbaru dan inducementnya ada di sebelah sini. Kita tinggal tarik garis aja dan sudah terlihat jelas bahwa inducementnya berhasil di break. Otomatis dia resmi diangkat menjadi low valid di sini ya. Kemudian di sini dia membentuk yang namanya minor high. Tapi di sini ada higher high yang lebih baru lagi guys. Nah minor high ini akan berubah menjadi high valid apabila low valid ini berhasil di break. Nah seperti yang kita lihat di sini sebelum harganya berhasil di break dia justru membentuk yang namanya minor high yang lebih tinggi lagi guys ya, atau kita sebut sebagai higher high. Otomatis calon high validnya berpindah dari yang tadinya di sini menjadi ke higher high. Lalu akhirnya setelah kita lihat low validnya berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Otomatis minor high ini dinobatkan menjadi high valid di market bearish ini. Di sini pun ada swing low terbaru. Tinggal kita lihat inducementnya apakah berhasil di break atau enggak. Inducementnya dari sini langsung kita tarik garis aja
ya, dan dia nggak berhasil di break ya guys ya. Di sini sebenarnya dia berhasil di break ya guys ya, tapi saat market sedang berjalan justru dia membuat lower low yang lebih baru, yaitu di bawah sini, dan inducementnya pun tidak di atas ini guys. Inducementnya pindah menjadi di bawah sini, karena seperti yang sudah saya jelaskan, inducement merupakan pullback terakhir yang paling dekat dengan swing low yang berhasil nge-sweep harga di sebelah kirinya. Karena market ini sedang bearish, berarti kita mencari candle yang berhasil menyentuh harga lebih tinggi dibandingkan candle sebelah kirinya, dan itu ada di candle sebelah sini guys. Lalu kita lihat dia berhasil di break inducementnya, otomatis menjadikan minor low ini sebagai low valid. Oke, jadi cukup simpel ya guys untuk mengidentifikasi high valid dan low valid, baik itu di market bullish ataupun market bearish. Nah, sekarang kita masuk ke BOS atau break of structure. Di market bullish, BOS terjadi ketika harga menembus high valid terakhir. Ingat ya guys, menembus high valid, bukan cuma minor high. Coba kita lihat dari awal sini. Apakah ini disebut sebagai BOS? Bukan ya guys ya. Lalu kita lanjut ke setelahnya, apakah ini disebut sebagai BOS? Bukan juga. Kenapa bukan? Karena ini hanyalah minor high ya guys ya, bukan high valid. Nah, sedangkan ini merupakan BOS yang beneran atau break of structure, karena dia berhasil break valid structure. Walaupun kalian lihat di sini juga mungkin teman-teman ada yang nanya, apakah ini disebut sebagai BOS atau bukan yang di bawah sini. Nah, ini pun bukan merupakan sebuah BOS, karena lagi-lagi dia cuma ngebreak yang namanya minor high guys, bukan high valid. Nah, jadi begitu guys cara untuk mengidentifikasi BOS atau break of structure di market bullish, yaitu dengan adanya high valid yang berhasil di break, bukan cuma minor high. Nah, untuk di market bearish, BOS terjadi ketika harga berhasil menembus low valid terakhir. Perlu diingat guys, BOS hanya bisa dinilai kalau kita sudah punya high valid dan low valid yang benar. Kalau misalkan labeling awalnya salah, BOS-nya juga pasti bakalan salah. Dan di sini coba kita identifikasi dulu dari yang pertama ini. Apakah ini merupakan BOS? Garis ini bukan merupakan sebuah BOS, karena dia hanya berhasil ngebreak yang namanya minor low, bukan low valid. Lalu kita pindah ke lower low selanjutnya. Nah, ini adalah BOS yang sebenarnya. Kenapa demikian? Karena dia berhasil ngebreak low valid ya guys ya di market bearish ini. Jadi dia merupakan BOS di market bearish. Kita lanjut lagi ke swing low yang di bawah sini. Nah, ini bukan merupakan BOS ya guys ya, karena lagi-lagi dia cuma break minor low aja. Sedangkan yang di bawah sini dia adalah BOS yang beneran ya guys, karena dia berhasil ngebreak low valid di market bearish. Jadi begitulah guys cara untuk mengidentifikasi BOS di market bearish. Cukup simpel asalkan kalian udah bener menandai high valid dan low validnya. Sekarang kita bakal coba identifikasi BOS di chartnya langsung. Kita mulai dari minor high yang ada di sini terlebih dahulu. Ini merupakan contoh BOS yang salah. Kenapa demikian? Karena dia cuma ngebreak minor high aja, bukan high valid. Nah, sedangkan di yang setelahnya ini merupakan BOS yang benar, karena dia berhasil break high valid di market bullish. Lanjut setelahnya juga di sini ada BOS yang valid, karena dia berhasil ngebreak high valid di market bullish. Kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, apakah yang di bawah sini juga disebut sebagai BOS? Nah, ini bukan merupakan BOS, karena dia tidak ngebreak high valid di market bullish. Jadi BOS itu hanya terjadi ketika berhasil ngebreak yang namanya valid structure, dan untuk di market bullish ini wajib ngebreak yang namanya high valid. Nah, sekarang kita masuk ke market bearish. Kita bakal coba identifikasi BOS di market bearish ini. Nah, ini merupakan contoh dari BOS-BOS yang salah, karena dia tidak berhasil ngebreak low valid di market bearish ini. Nah, sedangkan ini merupakan BOS yang benar, karena mereka masing-masing berhasil ngebreak low valid di market bearish ini. Cukup simple dan gampang untuk dipelajari, asalkan kalian sudah betul dulu menandai yang namanya high valid dan low valid di market bearish maupun di bullish. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, buat kalian yang pengen trading dengan spread yang sangat kecil, kalian bisa banget langsung aja daftar dan deposit menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Plus kalian bakal juga langsung dapat akses grup VIP yang dimana kalian bakal dapetin banyak benefit, mulai dari sinyal yang rutin setiap hari, edukasi tanpa batas, grup yang interaktif, dan ini merupakan lifetime access. Jadi manfaatin aja semua benefitnya dan langsung aja daftar dan deposit menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Terakhir kita bakal bahas soal CHOP atau change of character. Ini adalah sinyal awal bahwa kontrol market mulai berubah. Di market bullish, CHOP terjadi ketika harga menembus low valid terakhir. Artinya buyer mulai kehilangan dominasi dan seller mulai mengambil alih. Sedangkan untuk di market bearish, CHOP terjadi ketika harga menembus high valid terakhir. Artinya seller mulai kehilangan kontrol dan buyer mulai mengambil alih. Nah, seperti yang kita lihat di market bullish ini, low validnya berhasil di break oleh market yang sedang berjalan. Otomatis di sini muncul yang namanya CHOP atau change of character, karena low validnya berhasil di break. Dari situ tren pun mulai berubah, dari yang tadinya sedang bullish berganti menjadi bearish atau downtrend. Dan begitu juga kita lihat di market bearish ini, high validnya berhasil
berhasil di break. Otomatis ini menghasilkan yang namanya CHOC atau change of character, karena high valid terakhirnya berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Otomatis dengan begini, tren yang awalnya sedang downtrend atau bearish akan berubah menjadi bullish atau uptrend. Nah, sekarang kita lihat langsung di chart aslinya. Di sini market sedang bullish dan di sini pun momentum buy sedang kuat. Tapi setelah kita lihat di sini, ternyata low valid terakhirnya berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Otomatis di sini ada yang namanya CHOC atau change of character. Nah, change of character ini terjadi karena adanya low valid di market bullish yang berhasil di break ya guys. Dan dengan demikian, yang awalnya market sedang uptrend atau sedang bullish akan segera berubah menjadi downtrend atau bearish. Begitupun kita lihat di market bearish ini. Kita tinggal melihat dari high valid terakhirnya, apakah dia berhasil di break atau tidak oleh market yang sedang berjalan. Langsung aja kita coba tarik garis dari high valid terakhirnya, dan benar saja dia berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Otomatis ini menimbulkan ada yang namanya CHOC atau change of character, karena high valid di market bearish ini berhasil di break oleh harga yang sedang berjalan. Dan tren pun langsung berubah dari yang tadinya sedang downtrend atau sedang bearish langsung berubah menjadi uptrend atau bullish. Nah, sekarang saya bakalan coba rangkum bahasan kita barusan. Pertama-tama dari market bullish terlebih dahulu. Untuk penentuan high valid itu cukup break inducement aja. Lalu untuk low valid itu perlu ada yang namanya BOS atau break of structure, yang mana artinya dia perlu ngebreak yang namanya high valid terlebih dahulu. Kemudian untuk terjadi yang namanya change of character itu perlu ada low valid yang berhasil di break di market bullish. Kemudian beralih ke market bearish. Nah, untuk market bearish ini sebenarnya cukup kebalikannya aja dari market bullish. Untuk low validnya dia cuma perlu break inducement aja. Dan untuk high validnya dia perlu ada yang namanya BOS atau break of structure, yang mana artinya low validnya harus di break terlebih dahulu untuk di market bearish. Dan yang terakhir adalah CHOC di market bearish. Ini perlu adanya high valid yang berhasil di break agar terjadi yang namanya CHOC atau change of character di market bearish. Buat kalian yang masih pengen belajar dan juga pengen ngapalin cheat sheet ini, boleh langsung aja kalian screenshot sekarang supaya kalian gak kelupaan. Nah, jadi begitu guys cara untuk mengidentifikasi high valid, low valid, BOS, dan juga CHOC. Semoga kalian paham sama pembahasannya, dan kalaupun masih belum paham boleh banget langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah. Dan juga kalau misalkan kalian ada request mau bahas apa lagi selanjutnya, langsung aja juga komen di bawah untuk masukannya. So, buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa buat dipencet like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Cuanologi. So, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.